Pemana semalam ulun ada menonton TV kayak itu. Iya. Kebuka berita lah. Sekalinya presiden kayak itu. Baru presiden kita, Prabowo. Prabowo bukan dia kayak itu. Kenapa presiden? Presiden. Ternyata dia rakyat Indonesia itu termasuk rakyat yang paling bahagia ya. Ya. Paling bahasanya itu paling tenang ya. Aku kan bahagia juga. Utang kan ada. Bahagia aja udah disuruh tangga. Alhamdulillah. Itu berdasarkan ada risetnya itu. Oh, risetnya. Presiden lah. Kenapa nyambat itu ya kalau bahasanya itu semua untuk nyambat riset global ya kayak itu. Nah, itu yang nyambat di Indonesia tuh bahagia, gembira kayak itu karena tadi karena merasa aman kayak itu, terjamin kayak itu, begawian nyaman kayak. Iya, negara kita kan aman, kadang kayak di mana di gajah lah. Nah itu. Kemudian apalagi hendak beribadah kawa kan kayak itu maksud sidian kayak itu. Ya. Tapi kalau menurut pandangan Islam beda lagi kalau kita tuh bahagia pandangan Islam gitu. Ya, kalau tadi kan kalau lu lihat itu pandangan duniawi kayak itu. Ya. Sekedar bahagia itu hanya sebatas nyaman hidup, nyaman begawi kayak itu. Tapi itu pandangan apa jurang? Kapitalis. Nah, kayak itu. Kalau dalam Islam kan lain lagi pandangannya kayak itu. Ya. Pandangannya itu adalah kayak apa kita tuh bisa hidup itu diatur lawan hukum yang dibuat sudah di Allah tetapkan kayak itu. Yeah. Nah, itu maka bujuk-bujuk kita tuh tenang hidup kayak itu karena diatur lawan aturannya Allah. Kalau kita tuh kacamata akhirat juga bisa kita tenang. Jadi kayak itu mana kayak itu menurut ulun. Lu nanti juga melihat berita itu komen. Jadi ya secara wajar aja lah gitu kan. Wajar aja tuh bila pemimpin tuh memenuhi kebutuhan rakyatnya gitu kan. Harus kan gitu namanya. Iya memang aja pemimpin dah. Pemimpin gitu kan. Terus karena selain itu tugasnya juga ada pertanggungjawabannya kan di akhirat gitu kan. Pemimpin itu pasti kedah. Ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya. Jadi kalau cuma sebatas menuhin kebutuhan dasar atau kebutuhan duniawi ya enteng lah ibaratnya gitu. Nah, benar tuh kata yang tadi disampaikan bahwasanya ya nggak cukup gitu loh kalau orang muslim itu hanya sebatas kebutuhan duniawi gitu. Jadi memang yang dasar tadi ya oke lah gitu loh. Wajar aja lah sebagai seorang pemimpin gitu. Apalagi dia pastinya diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Memang sejatinya seorang muslim itu sekadang-kadangnya setidak-tidaknya ini lain bang bahasanya bahasa Jerman lawan bahasa Banjur. ini orang bang orang tanah seberang sana tuh tengah lain pandir Jauh lah. tapi baju kuna konsep toh ada ini mata dah ini jadi setidak-tidaknya kan ada 5 gitu nah pandangan Islam terhadap pemenuhan kebutuhan seorang muslim gitu ya. Yang pertama adalah agamanya itu dijaga gitu ya. Oh itu pemimpin wajib menjaga lah. Enggak, karena cuma pribadi seseorang yang wajib menjaga agama, tapi pemimpin juga punya kewajiban menjaga agamanya, muslim maupun yang muslim gitu ya. Orang muslim. Terus menjaga jiwa, nah ini penting juga nih. Jangan sampai dijajah, jangan sampai ada yang mati kelaparan. Nung kayak banjir semalam tuh lah. Tuh tanggung jawab pemimpin berarti lah. Siapa lagi yang ada? Iya, ada. Nyawanya dijaga gitu. Terus menjaga akal. Jangan sampai pemikiran-pemikiran atau ilmu-ilmu yang diajari masyarakat di situ ilmu-ilmu yang menyesatkan gitu. Yang mengajari yang nggak benar. Ya, berarti tak masuk kenapa jawab? Sekularisme itu kan bukan dari ajaran Islam kan lah. Pemimpin harus jaga itu kan lah. Hidup di bisa lawan agama. Nggak mungkin. Ya. Itu dijauhkan dari seharusnya. Masyarakat. Iya, seharusnya. Kemudian yang keempat adalah menjaga keturunan. Turunan ya maksudnya bagaimana anak-anak generasi selanjutnya itu memang generasi soleh, generasi yang benar, generasi yang lahir dari hubungan alam sunatullah. Iya. Bukan hubungan gelap. Nah. Kebo-kebo.
Apalagi nang bubuhan apa nyang tenang bendera warna-warna itu LGBT. Nah, bahaya kan? itu mau rusak keturunan enggak? Perang sama Allah langsung. Ternyata seperti kamu Lot Bahrilah. Iya kelak. Iya, iya. Kena acap gitu. Jadi yang terakhir itu menjaga harta ini penting ya. Jadi ketika yang lain tadi udah jaga, yang terakhir juga jaga hartanya. Jangan Harta, sampai Mel. tinggi. Jangan sampai Dirampas sebubuhan nama tasipet jangan lah. sampai dirampas, jangan sampai dapatnya juga haram. Jadi, Oh iya. dapatnya jangan haram, kemudian jangan sampai hilang karena terjadi perampasan atau yang tidak hak lah. Iya, bujo. Jadi ya paling enggak 5 itu yang harus tercukupi sebagai seorang muslim dan tugas dari pemimpin. Itu tugas mutlaknya lah. Ini dia. Oh iya, oke. Kalau kayak itu, aku setuju karena kebahagiaan itu dibagi dua. Iya. Nah, Pertama, Kebagian apa tuh? kebahagiaan dunia, kesuksesan dalam kehidupan dunia. Dan lah, kebagian dunia atau banyak bisi duit, Iya, bisi mobil, bisa mobil, bini lebih apa? banyak. Kayak tahu kalau kebagian dunia. Nah, apa punya lagi? Itu dari hati nurani. Ada kan banyak harta, bisi mobil, Bisa bini mobil, empat. bini empat. Kayak tahu kah? Iya. Nah, iya cuma Sunnah Rasul. Kebahagiaan, itu Ya. Sunnah Rasul. Nah, itu lah. Lalu bang, kebagian kedua apanya? Capek orang yang beli nih. Yang pertama itu kebahagiaan dunianya itu kesuksesan dalam kehidupan dunia seperti kesehatan, Ya. kekayaan dan kedudukan. Yang keduanya itu tuh kebahagiaan akhirat, Ya. kesuksesan dalam kehidupan akhirat seperti surga dan keridhaan Allah. Ya, memang kayak tahu sebujur pas saja tak. Iya, bujur. Jadi kebahagiaan ini dicapai dengan menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat serta menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya lah, para alim ulama tuh bepedah kejarlah akhirat, dunia Pasti pasti ubah. akan mairingi. Kayak lah, Iya. jangan tak balik. Mengejar dunia tumbelang tumbalik, turun hayam naik hayam. Akhirnya apa? Akhirat terlupakan, terjungkang. Itu fatal sebenarnya salahnya ngetang. Iyalah. Iya. Nah. Iya. Apa pendapat sih dak? Jadi pemanah mendengar dari yang beliau sampaikan. Ini tadi kebaikan. Baik sama. Karena memang kita kan dikatakan negeri yang masyarakatnya sangat bahagia. Oh, ini nong pombo tadi. Kalau kita komentarin ini tadi tadi. Perkataan-perkataan itu mempengaruhi perbuatan seseorang. Nah, bahkan juga perbuatan juga mempengaruhi amal-amal seseorang. Ya. Jadi memang terlahir dari apa istilahnya amal maupun perbuatannya. Perkataan itu cerminan. Cerminan, ya. Nah, kalau perkataan seorang pemimpin, nah ini bisa mencerminkan bagaimana dia, ya istilahnya perbuatan-perbuatannya. Bisa jadi ya sebagai, jangan sampailah istilahnya perbuatan-perbuatannya itu justru bertentangan dengan perkataannya. Nah, artinya orang bisa apa? Aku iman kepada Allah aja lah. Katanya menolak hukum Allah ya kan lah. Nah, Apalagi kan orang biasa mencari citra diri. pencitraan. Kayak tenang. Nah, jadi kalau pencitraan itu ya istilahnya itu lama-kelamaan akan terbongkar juga. Menurutku, ini aku pendapat kau aja lah. Orang pencitraan tuh kada pede. Kenapa pencitraan? Misalnya kayak aku nih kan sudah bungas. Kenapa lo aku pencitraan? Ya kan lah. Ada pedagang, orang tahu. Pencitraan tuh artinya orang yang pencitraan itu dia menutupi sesuatu yang aib atau kekurangan. Iya. Kenapa lo pencitraan? Apa adanya aja hidup tau. Apa adanya kan artinya segala yang terjadi itu sebagai bukti. Iya. Nah, artinya amal-amal yang terjadi itulah buktinya. Iya. Karena kita sebagai seorang muslim itu memang harus menjaga lisan kita. Iya. Seperti hadis Nabi. Oh, hadis juga nanti. Hadis dua. Hadis. Kenapa jajan dah? Nah, jadi al muslim man salima muslimun Ya. an lisanihi wa yadihi. Oh, iya. Jadi seorang muslim itu bisa dikatakan adalah seorang muslim adalah orang muslim yang lain itu selamat. Nah,
dari perkataannya, perkataan lisannya dan Ya. perbuatannya atau tangannya. Nah, seperti itu. Jadi Pak Manai, nah perkataan-perkataan ini itu merupakan doa juga. Ya. Makanya kita harus berhati-hati. Bandir. Nah, Ya, anu apa aja? Lisan itu lebih tajam daripada iya, pedang. lebih tajam dari pedang. Iya. Karena ini salah satu sebagai doa. Maka kita harus apa istilahnya menyampaikan yang baik-baik. Ya, bejo. Dan yang tidak baik memang harus disampaikan. Jangan sampai kita istilahnya bahasa orang Bali itu ABS. Habis stop artinya. Asal Bapak senang. Oh, iya. Sebagai bawahan tuh nah, Kan menjilat. menjilat. Karena nyaman menjilat tuh anjing biasanya. Ya kalau itu di belakang rumah tuh jilat-jilat anjing, belakang anjing kucing. Jadi supaya istilahnya kejujuran ini Ya. itu istilahnya ketika pemimpin disampaikan masyarakat kita itu bahagia dan Ya. anak buah bawahan ini menyampaikan bahagia sesuai dengan faktanya, misalnya bahagia ya itu bagus. Iya. Tapi kalau faktanya kan Tidak bahagia Indonesia, iya, tak ada akhirnya apa-apa. kan pemimpin merasa senang, berarti perbuatannya sudah pas. Aku setuju Lon Sito. Karena ada peribahasa orang Bahari, satu kebohongan akan ditutupi dengan ribuan kebohongan. Ya cuma ABS tadi, asal abah senang. Iya, salah Itu. senang. Nah, ini Itu ya lah. yang bahaya. Itu akhirnya kan seperti Paman sampaikan tadi. Nah, kebohongan akan menutupi kebohongan yang lain. Iya, bejo. Sehingga ketika kita ini keadaan memang faktanya Kada bahagia. jangan disebut bahagia. Lagi ya. Ya, istilahnya ya berkatalah sejujurnya bagaimana kondisi kita Iya. sebenarnya. Nah, seperti Punya miskin lah ya kalau kayaknya Indonesia kata. Aku aja kan usah dipermainkan data-datanya. Data kata. Supaya kelihatan bagus misalnya. Iya. Harus dilihat dari segala aspek. Jangan dilihat aspek orangnya. Oh, dibohongi senang aja. Indonesia ini memang orangnya penanawa. Iya. Pada awal lah. Keadaan sedih pun bisa dihibur. Nah, seperti itu. Oke. Oke, toh Pak Manai? Iya. 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 Iya, jadi kalau kita lihat nih, ya harus sih. Jadi sebagai seorang muslim, apa yang disampaikan harus sesuai dengan perbuatan kita nih. Pasti mutlak dah itu. Supaya keridhaan Allah kan kita dapat. Oke, bujur. Ya mungkin karena ada datanya dari orang luar gitu. Jadi kita senang-senang aja lah gitu. Ya. Kalau kondisinya udah sesuai, alhamdulillah. Ya udah kita berharap itu Bang. Mama kan orang bahagia loh. Ya apa lagi ya? Utang dada. Dan kada pernah ada pencitraan. Ini karena hutang awal. Kada ada utang. Paling buahmu nambah utang sama aku. Minum kopi sini. Nggih. Soalnya kita tanya Wan. Ada kata. Bujur sekali itu. Ridho Allah dan dalam sebuah kehidupan itu yang mana ada sistem Islam gitu. Ya. Pemimpin juga menerapkan hukum Allah. Insya Allah rahmat dan ridho Allah akan kita nikmati. Iya. Aku tuh berharap benar Bang dah. Kita masuk nang Tuhan. Ini hubungan yang bertiga ini kita nang penuhannya ya kan lah. Ibaratnya tuh nyaya sudah dalam sistem nang kainnya dah. Baca rengaleh, sembahyang bahasanya tuh kan tak bosok lagi. Di jalan nang banyak dilihat nang pais. Mau pais kok lebih sangguring. Makanya maksiat matanya luar biasa. Maka kan peran negara sebenarnya harus mengkantar. Ya kalau lah mendidik bagaimana maksiat itu jangan ada. Kita berharap mudah-mudahan pemimpin kita itu mawas diri, sadar, supaya jangan lagi memakai hukum nang kada waras. Ya kan lah. Peran ulama wajib tak. Kada mau kada. Mudah-mudahan kayak itu Pang.